Hai, sahabat semuanya. Ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kesehatan, ya, kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, dan yang sedang dihadapkan dengan suatu masalah, semoga masalah kalian cepat terselesaikan. Yakin dan percaya bahwa kalian bisa melewati itu semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya, selamat bergabung. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan yang teman-teman yang udah setia sampai saat ini, sampai detik ini, aku ucapin makasih banyak ya, makasih banget. Semoga pekerjaan kalian lancar, rezeki kalian lancar ya, sehat selalu. Aku akan sedikit sambil balas pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya di komen. Aku nggak sempet jawab, nggak sempet balas satu persatu, jadi aku akan coba balas lewat video ini. Dan sebelumnya aku akan ambil satu kartu ya, daripada kita sambil ngobrol. Kita akan ambil satu kartu untuk ke tema hari ini, sambil kita nanti di akhir bacaan aku akan balas satu persatu komen-komen dari teman-teman semuanya. Mungkin ada yang bertanya ya, pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Temanya ada orphan di sini. Aku nggak tahu ini energinya teman-teman yang mungkin 1, 2, 3 orang ya, nggak semuanya dalam keadaan seperti ini. Aku harap ya, jangan lama-lama dalam keadaan orphan, jangan lama-lama dalam keadaan seperti ini ya. Kamu merasa ditinggalkan, kamu merasa dihianati, kamu merasa nggak dihargai, kamu merasa kamu sendiri. Meskipun mungkin kamu punya keluarga ya, punya saudara, punya kerabat ya, mungkin bahkan punya pasangan, tetapi energi kalian orphan. Aku lihat kalian gak punya siapa-siapa untuk bersandar, kalian gak punya siapa-siapa untuk berbagi, kalian gak punya siapa-siapa untuk mengadukan ya, untuk mengeluh, untuk mengadukan masalah yang sedang kalian hadapi. Aku gak tahu apakah kalian ya, ada sebagian ya yang ditinggalkan seseorang ya, ditinggalkan seseorang yang dicintai, entah itu ayah, ibu ya, seseorang yang paling dekat. Aku rasa begini ya, ketika kita dalam keadaan seperti ini, itu Tuhan sedang merindukan kita. Tuhan ingin kita menuju kepadanya, Tuhan ingin kita berkeluh kesah kepadanya, Tuhan ingin kita bercerita apapun ya yang kita hadapi, masalah kita kepadanya. Tuhan ingin ya kamu meluahkan semua rasamu kepadanya. Kak, bagaimana caranya? Kak, bagaimana agar aku bisa mendapat jawabannya? Tuhan kan gak bisa jawab apa yang kita keluhkan, apa yang kita ceritakan, Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu itu, Tuhan merasakan itu. Gimana caranya agar aku bisa mendapat jawabannya? Bisa lewat mimpi ya, bisa lewat sesuatu yang kita temui ya, kejadian-kejadian yang kita temui setiap hari, baik itu melalui anak-anak mungkin ya, melalui teman, melalui apapun ya, bisa kucing, bisa apapun yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan kita ya, pesan dari alam semesta, pesan dari Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui itu ya, melalui banyak hal sih ya, banyak kejadian-kejadian yang kita temui ya di kehidupan sehari-hari. Itu semua mengandung pesan ya, mengandung jawaban-jawaban yang sedang kita cari. Jadi aku harap kalian bisa belajar peka ya, belajar memahami itu, belajar terkoneksi dengan alam semesta ya, terkoneksi dengan energi Tuhan. Bahkan seseorang yang dikirimkan kepada kita
ya, untuk menyakiti kita, itu mengandung pesan, ya. Ada pesan yang disampaikan Tuhan melalui orang itu. Jadi jangan pernah membenci, ya, jangan pernah dendam, jangan pernah kalian sakit hati dengan seseorang yang datang menyakiti kalian. Cari tahu ada pesan apa yang disampaikan Tuhan di balik orang itu. Oke. Terkadang gini ya, kita berharap banget kepada seseorang itu. Gini aja deh ya, misalnya kalian mencintai seseorang nih, ya, kalian berharap banget, kalian berkorban, kalian banyak melakukan banyak hal ya untuk agar kalian mungkin bisa bersamanya, agar kalian mungkin bisa menyatu dengan dia, menikah mungkin atau apapun ya. Tetapi semua itu enggak seperti apa yang kalian harapkan. Ternyata orang itu mengkhianati kalian, orang itu membohongi kalian, menipu kalian mungkin, orang itu mempermainkan perasaan kalian, ya, banyak. Kemudian orang itu ghosting atau meninggalkan mungkin, atau mutusin begitu saja ya. Ketahuilah bahwa Tuhan ingin menyampaikan bahwa orang itu tidak baik untuk kalian, ya. Makanya kalian dipisahkan, kalian dijauhkan, kalian sifat-sifat buruk dia muncul ke permukaan, ya. Kalian dituntun, mungkin kalian kepo dengan dengan dia melalui medsos, melalui internet, kalian cari-cari tahu tentang dia dan kalian mendapatkan sesuatu dari sana. Itulah bentuk cintanya Tuhan kepada kita, bentuk kasih sayangnya Tuhan kepada kita. Caranya Tuhan melindungi kita dengan apa? Dengan menyingkirkan orang itu dalam kehidupan kita. Oke? Ditunjukkan kejelekan-kejelekannya, ditunjukkan sifat aslinya, agar kalian tahu bahwa orang itu tidak baik untukmu, tidak baik untuk kehidupanmu. Tetapi kadang kita dikuasai oleh ego, ya, dikuasai oleh rasa bucin kita kepada seseorang itu, sehingga kita mungkin menangis, meminta kepada Tuhan, ya, ya Tuhan, tolong bukakanlah pintu hatinya, tolong bolak-balikan. Engkau yang maha bolak-balikan. Banyak banget ya yang aku lihat doa-doa seperti itu. Engkau yang maha bolak-balikan hati, bukakanlah hatinya agar dia mau kembali, agar dia mau mencintai, bla bla bla, banyak banget ya. Banyak sekali seperti itu. Tuhan sudah memberimu tanda, ya. Tuhan sudah memberimu Tuhan sudah memberimu peringatan. Oke? Bahwa dia nggak baik untukmu, tetapi kamu masih memaksakan dirimu, kamu berdoa terus, memohon terus kepada Tuhan, ya, supaya dia berubah, supaya dia balik lagi, supaya banyak banget, ya. Ketahuilah bahwa itu tidak akan bertahan lama. Tuhan akan mengabulkan, ya, Tuhan akan mengabulkannya, dia kembali, oke, tetapi kamu menanggung akibatnya. Kamu mungkin akan lebih disakiti lagi di kehidupan yang akan datang. Kamu akan dihianati lagi, mungkin lebih parah dari ini. Sebenarnya cara Tuhan melindungi kita itu banyak. Cara Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita itu banyak banget, kalau kita mau mencari tahu, ya, kalau kita mau masuk ke dalam diri kita. Orban ini, ya, gunakan waktumu sebaik-baiknya. Jika kamu dalam kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini adalah waktu sebaik-baiknya kamu mengenal dirimu. Inilah yang dinamakan mencari jati diri, ya. Kalian nggak perlu mencari kemana, kalian mencari jati diri, ya. Ada yang bertanya seperti itu di komen, ya. Kalian mencari jati diri kemana, merantau mungkin atau seperti apa, ya, bingung, hidupku ini seperti apa nantinya, aku ini bakal jadi orang bagaimana sih, apakah aku menjadi orang yang sukses, atau apakah aku menjadi orang yang kaya, ataukah aku menjadi orang, apakah hidupku akan bahagia nantinya. Bingung kalau kalian mikirnya seperti itu, kalian akan pusing, ya, kalian akan stres sendiri. Tapi hidupku saat ini nggak tentu arah, Kak. Aku nggak tahu tujuanku kemana, aku nggak tahu hidupku seperti apa. Stop, ya, mengalir saja, ikuti saja alurnya semesta. Jadi syukuri,
ya. Bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Bersyukur dengan badanmu yang sehat. Bersyukur dengan tanganmu yang sempurna, yang masih bisa makan, yang masih bisa bekerja, kakimu yang sempurna, nafasmu. Nomor satu, nafas yang harus kita syukuri setiap bangun tidur. Bersyukurlah kita masih diberi kesempatan untuk bernafas hingga saat ini. Oke? Bersyukurlah badanmu sehat, jantungmu sehat, hatimu, paru-parumu sehat, matamu sempurna, hidung sempurna, mulut sempurna, semuanya, seluruh tubuh kita itu sangat luar biasa untuk cinta Tuhan kepada kita. Sudahkah bersyukur dengan itu semua? Sudahkah kalian sadar dengan semua itu? Sehingga kalian mencari-cari kebahagiaan di luar sana. Sebenarnya kita berbahagia dengan diri kita sendiri. Mencari jati diri, jangan dari luar, tetapi masuk ke dalam diri. Caranya seperti apa Kak masuk ke dalam diri? Banyak-banyak meditasi, hening, merenung, musahabah diri kalau dalam Islam ya. Kita tingkatkan ibadah ya. Ibadahnya diperbanyak. Yang tadinya mungkin sholatnya bolong-bolong, diperbaiki sholatnya ya. Ditambahin dengan sholat sunnah qabliyah ba'diyah, zikirnya ditingkatin. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud ya, sehari puasa sehari enggak. Keajaiban puasa itu sangat luar biasa sekali ya. Kita melatih untuk mengendalikan nafsu ya. Pertama, caranya seperti apa? Pertama, kalian harus bisa mengendalikan nafsu kalian kepada makanan. Jika kalian makannya masih nafsunya masih kuat kepada makan ya, nah hati-hati, kalian gak bakal bisa mengendalikan nafsu yang ada pada diri kalian. Amarah, ego, keinginan kepada sesuatu ya, nafsu kepada duniawi, itu seharusnya harus kita perangi. Jadi ketika kita bisa mengendalikan diri kepada makanan, bisa menahan diri ya, maka kita akan bisa mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita, ego kita, kemarahan kita ya. Jadi coba belajar untuk berpuasa paling enggak Senin Kamis ya, belajar pada Senin Kamis aja dulu. Kemudian puasa sehari enggak. Aku punya subscriber yang non muslim loh di sini. Dia selalu menjalankan puasa. Ya, puasa untuk keselamatan diri dia. Kak siapa ya? Aku lupa. Dia di luar negeri sekarang. Dia sering melakukan puasa. Untuk apa? Dia berniat untuk keselamatan dirinya, untuk kesehatan dirinya. Bagus seperti itu. Agar kita bisa mengendalikan nafsu kita. Musuh terbesar ya sebenarnya adalah diri kita sendiri. Sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita itu yang harus diperangi. Jika kita bisa mengendalikan nafsu kita kepada makan ya, kurangi ya. Mungkin dulunya jika kalian nggak bisa puasa ya, paling nggak gini, kalian jika mungkin sehari makan paling sedikit 3 kali ya, kurangi menjadi 2 kali, kurangi lagi menjadi 1 kali ya. Kan lapar Kak, banyakin minum air putih. Oke? Banyak-banyak minum air putih, karena air putih itu mengandung obat ya. Air putih itu adalah pembersih tubuh dari racun-racun kita. Dengan banyak minum air putih kita akan menjadi sering buang air kecil ya. Kita akan sering kencing, sering pipis. Itu adalah pembersihan ya, pembersihan racun-racun dalam tubuh kita itu akan bersih. Jadi banyak-banyak makan buah, sayur-sayuran. Pagi misalkan kalian makan sayur gado-gado atau seperti apa ya, coba kendalikan itu makanan ya, porsinya dikurangin. Yang mungkin jadi sepiring banyak tuh kurangin jadi separuhnya ya. Jadi kendalikan nafsu kalian kepada makanan dulu jika kalian ingin mengendalikan nafsu pada diri kalian. Oke? Dan itu sangat luar biasa sekali dalam ke tubuh kita juga ya, kesehatan kita akan semakin membaik. Karena apa? Karena tubuh kita kalau diisi dengan makanan terus itu penyakit itu akan
akan semakin banyak ya, bisa gula darah, kegemukan, banyak sih penyumbatan ya dalam tubuh. Coba deh ya diterapkan. Dan kita ngomongin lanjut ke penemuan pencarian jati diri ya, dengan masuk ke dalam diri ya, meditasi, merenung, muhasabah diri ya, dengan berzikir ya, banyak-banyak berzikir. Kalau non muslim afirmasi ya, mungkin aku nggak tahu, terserah, sesuai dengan agama kalian apa ya. Meditasi bisa, berdoa, banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak pokoknya masuk ke dalam diri, satukan dirimu dengan dirimu yang paling tinggi, satukan dirimu dengan batinmu, maka kalian akan menemukan dirimu yang sebenarnya. Kita kalau sudah menyatu dengan diri, kita udah gak butuh siapapun lagi, kita udah gak butuh orang lain, kita gak butuh kebahagiaan dari luar, kita gak butuh kita nggak butuh dari luaran. Kita sudah lengkap dengan diri kita. Dalam diri kita sudah menyatu dengan cintanya Tuhan, kita sudah menyatu dengan cintanya alam semesta. Kita udah bahagia dengan diri sendiri, udah nggak butuh dari luaran lagi. Dan untuk teman-teman yang gimana cara meditasi yang benar ya, aku ada yang komen ya, sebelum meditasi usahakan minum segelas air putih untuk menetralkan energi ya. Duduk bersila, cari tempat yang aman dan nyaman ya, usahakan jauh dari gangguan apapun ya. Yang punya anak mungkin atau apa, kunci aja kamarnya ya. Kalau aku sih sehabis sholat biasanya, setiap habis ibadah itu usahakan meditasi ya, paling enggak ya 10 menit, itu paling cepat 30 menit kalau bisa ya. Jika kalian sudah menemukan tempat yang nyaman dan aman ya, sepi, pokoknya nggak ada gangguan deh, usahakan ya selama 30 menit. Kasih tahu anak-anak atau saudara, jangan ganggu aku ya, sebentar aja gitu. Kunci pintunya. Boleh pakai audio ya, banyak kok audio meditasi di YouTube ya, kalian bisa download, jadikan itu MP3 ya. Kemudian kalian duduk bersila ya, punggung tegak lurus, leher juga lurus ke depan, jangan nonggang ke atas ataupun ke bawah ya. Pastikan ini harus ya, tulang punggung tegak lurus, agar energi itu naik ke atas. Ketika seseorang sering-sering meditasi, maka energi dalam tubuhnya ya, namanya energi kundalini, itu akan terbangun ya, dan dia akan mengalir ke atas melalui cakra-cakra tubuh ya. Cakra utama dalam diri manusia ada 7, dan ketika kita sering-sering meditasi, 7 cakra itu akan terbuka, akan aktif, akan terbersihkan ya, akan seimbang, dan energi kundalini tadi akan mengalir sempurna ke atas. Ketika 7 cakra itu tadi tersumbat, maka energi kundalini tadi nggak akan bisa naik, dia akan nggak akan bisa naik ya, tersumbat, dia akan menyebar ke tubuh. Jika tersumbatnya di cakra bawah paling dasar ya, cakra dasar itu di tulang ekor ya, jika di situ tersumbat cakra pertama itu, maka energi kundalini akan menyebar ya. Dia yang banyak ya yang mengalami sakit-sakit kaki ya, tulang-tulang, pegal-pegal ya, sendi-sendi ya, itu perhatikan ya, itu adalah cakra dasar yang tersumbat. Ada yang mungkin infeksi saluran kemih ya, banyak sekali. Itu cakra dasar tersumbat, energi kundalini nggak bisa naik ke atas ya, dia menyebar ke bawah sehingga kaki banyak keluhan di kaki. Dan kemudian naik lagi ke atas ke cakra seks. Jika tersumbat maka banyak penyakit tertentu ya yang dibawanya. Kalian bisa cari deh di internet ya. Ada penyakit kayak kemandulan ya, nggak bisa punya anak, itu cakra seks yang bermasalah. Oke, cakra seks yang nggak benar. Kemudian kanker serviks ya, kemudian infeksi saluran kemih, kemudian ginjal, itu dari cakra seks yang tersumbat.
Dan kemudian ke atas lagi cakra pusar ya. Jika cakra pusar tersumbat, maka asam lambung ya. Itu saluran-saluran pencernaan bisa terganggu ya. Infeksi usus ya, itu saluran pencernaan ya guys. Kemudian emah, asam lambung ya, gangguan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan sesuatu ya. Kemudian ke atas lagi cakra jantung. Cakra jantung jika tersumbat, banyak penyakit-penyakit hati, iri, dengki ya, banyak. Kemudian penyakit yang dibawanya adalah penyakit jantung ya, paru-paru di sekitaran situ ya. Kemudian naik ke atas lagi cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan itu jika tersumbat, seseorang akan mudah bohong ya, pendusta, manipulasi ya. Itu perlu diperhatikan. Jika terlalu aktif pun juga nggak bagus ya cakra itu. Makanya banyak meditasi itu agar apa? Agar seimbang. Agar ya seimbang, nggak terlalu aktif juga nggak tersumbat. Jadi seimbang, oke? Kemudian cakra apa tadi? Cakra tenggorokan ya. Oke. Penyakit yang dibawa cakra tenggorokan tersumbat itu adalah gondok ya. Terus kanker tiroid ya. Kemudian apa lagi? Banyak sih ya, banyak. Kemudian setelah itu cakra ajna ya. Cakra ajna itu cakra di apa, biasa ini yang dikejar para spiritual biasanya, membuka mata ketiga, mata batin. Sebenarnya itu bukan dari tujuan sih guys ya. Membuka mata batin itu intuisi yang semakin tajam ya. Kita melihat dari batin, bukan kita melihat sesuatu. Itu hanya sebagian saja yang bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat seseorang ya. Kemudian penyakit yang dibawanya cakra ajna ini adalah penyakit mata ya, kerabunan, rabun, penyakit mata yang lainnya lah ya, banyak. Kemudian sakit gigi itu juga dari sana, dari cakra ajna. Kemudian lari ke cakra mahkota ya. Cakra mahkota di ubun-ubun. Jika tersumbat, maka kalian akan mengalami pusing ya, pusing yang amat pusing sekali ya. Ada kanker otak. Kemudian apa ya, banyak ya, kalian bisa cari tahu sedetail-detailnya di internet ya. Itu pelajarannya di pelajaran yoga biasanya ya, yang bahas seperti itu. Aku merasakan sendiri loh ya. Dulu aku punya penyakit asam lambung yang sangat luar biasa ya, sangat akut, penyakit lambung akut ya. Aku nggak bisa makan ini salah, makan itu salah, nggak bisa telat makan, nggak bisa juga banyak makan ya. Pokoknya serba salah, penyakit asam lambung itu. Dan ternyata apa, ketika aku sering meditasi ya, ketika aku tahu tentang meditasi, alhamdulillah sampai sekarang aku nggak merasakan yang namanya sakit lagi, nggak merasakan yang namanya apa ya, sakit dalam tubuh kita akan semakin sehat ya, sehat secara mental, sehat secara jasmani, sehat secara ya pikiran juga sehat. Dan ketika seseorang sering meditasi ya, kalian akan daya tahan tubuhnya itu akan semakin kuat. Jadi kita nggak mudah terserang oleh penyakit, baik penyakit luar ataupun penyakit dalam. Oke, kita lanjut ke cara meditasi ya tadi. Usahakan ya duduk bersila. Kalau enggak ya, kalau sering kesemutan atau pegal, kalian bisa duduk di sofa ya, tetapi jangan pakai sendal. Usahakan kalian menapak gitu, punggung tegak lurus harus ya, pandangan ke depan. Kemudian pejamkan mata ya, tangan itu seperti ini atau begini juga nggak apa-apa, taruh di atas lutut, kedua lutut ya. Gini bagus juga, mudra begini juga nggak apa-apa, terserah kalian ya. Kemudian kalian tarik nafas ya dari hidung. Ketika menarik nafas, niatkan menarik energi positif dari alam semesta. Oke, tarik 3 detik. Ketika menarik nafas, usahakan perut itu mengembang ya. Kemudian tahan 3 detik, hembuskan dari mulut 3 detik, seperti itu.
Lakukan itu selama 3 kali atau 5 kali ya, terserah. Kemudian setelahnya kalian bisa nafas normal seperti biasa dari hidung ke hidung. Tetapi ketika bernafas usahakan perut mengembung ya, mengembung, mengempis gitu. Terus ya, nikmatin setiap tarikan dan hembusan nafas ya. Fokus aja, ikutin aja, saksikan nafasmu. Tarikan, hembusan nafas, nikmatin itu, syukuri itu ya, nafas yang kalian hembuskan. Ketika kalian menarik nafas, ambil energi positif dari alam semesta, masuk ya, ke rongga-rongga hidung, masuk, rasakan energinya masuk ke seluruh tubuh nafas itu. Kemudian buang. Ketika membuang, hembuskan, hempaskan ya, membuang energi negatif. Niatkan itu. Setiap masuk nafas dari hidung, ambil energi positif dari alam semesta. Ketika membuang, niatkan membuang energi negatif. Lakukan terus. Gak usah fokus ke satu titik ya, gak usah kalian mencari-cari cahaya apa kek, no ya. Kalian akan sibuk di sana nanti. Lakukan aja, nikmati saja setiap hembusan nafasmu, syukuri itu terus ya. Terus ikutin aliran nafas ya, nggak usah dibuat-buat nafasnya, nafas seperti biasa, tetapi usahakan ya tulang punggungnya harus tegak lurus. Lakukan terus, nikmati setiap aliran dan hembusan nafas. Ketika ada pikiran-pikiran yang lewat ya, mungkin pikiran-pikiran apapun itu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, kembali fokus ke dalam nafasmu terus ya. Terus nikmatin hembusan dan tarikan nafasmu, saksikan nafas itu. Ketika muncul lagi masalah-masalah dalam kehidupan, muncul di kepala ya, pikiran-pikiran, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, kembali ke nafas lagi. Lakukan seperti itu terus dan sering-sering ya. Kemudian sampai kalian merasa cukup. Kemudian setelah selesai, kalian boleh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan ya. Terima kasih kepada alam semesta ya. Afirmasi positif dalam meditasi itu. Aku bahagia mulai hari ini dan detik ini. Hidupku bahagia, hidupku sehat, hidupku sukses ya, kaya raya, sejahtera, apapun itu yang positif-positif ya, afirmasi dalam meditasi, nggak apa-apa. Penutupnya kalian ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih alam semesta, terima kasih, sudah tutup ya. Kalian boleh membuka mata kalian. Seperti itu meditasi dasar ya. Ketika kalian mungkin meditasi untuk meditasi cakra ya, itu ada juga, kalian difokus. Kalau meditasi cakra, ketika menarik nafas ya dari hidung itu, kirimkan ke cakra yang kalian tuju ya. Jika kalian meditasi cakra dasar, maka kirimkan udara itu ya, energi itu ke cakra dasar, biarkan membersihkan di sana ya, putar searah jarum jam ya, biarkan berputar. Bayangkan cakra itu, kalian bisa belajar di YouTube, banyak kok ya di YouTube pelajaran-pelajaran apa itu cakra ya. Karena apa, kesehatan kita itu titiknya ada dalam 7 cakra kita. Jika cakra kita bermasalah, maka kesehatan tubuh kita akan bermasalah. Jadi belajar ya, banyak aku lihat enggak banyak yang nonton ya, yang nonton pelajaran-pelajaran cakra itu. Enggak diajarkan loh di sekolah kita. Kita sekolah itu diajarkan apa? Enggak ada pelajaran-pelajaran seperti itu. Jika kalian ingin menemukan jati diri kalian, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak hening, banyak-banyak healing, banyak-banyak merenung ya, masuk ke dalam diri. Maka kalian akan menemukan jati diri kalian. Kalian akan menemukan diri sejati kalian ya. Kalian akan menyatu dengan diri kalian yang sejati. Nanti kalian akan tahu jawabannya ya. Ketika kalian sudah menemukan jawabannya, kalian bisa kembali ke video ini dan komen ya. Kasih testimoni. Oh ya, ketika kalian mungkin meditasi ya, habis meditasi itu akan merasakan sensasi-sensasi di dalam tubuh, nggak apa-apa. Mungkin agak kedut-kedutan ya, badan itu bergetar semua, kedut-kedutan, nggak apa-apa, itu energi ya, energi kalian itu tandanya energi kalian sudah aktif ya. Kemudian ada yang mungkin pusing ya, mungkin pusing itu karena apa, karena
Mata ketiga juga bisa ya, ajna ya, cakra ajna atau cakra mahkota ya. Perhatikan pusingnya, jika nggak hilang-hilang kalian meditasi lagi untuk menyeimbangkan ya, seimbangkan energi dalam cakra-cakra, seimbangkan energi di dalam tubuh kalian ya, meditasi sebentar agar hilang. Kalau nggak hilang kalian grounding ke alam ya, peluk batang pohon, napak kaki ya, itu cara kita grounding ketika kita over energinya. Karena apa? Karena kita itu kadang kelebihan energi ya. Ketika kita bangun tidur, kalian sering nggak merasakan leher kalian sakit, badan pegel-pegel ya, kemudian banyak ya, kepala pusing, mungkin itu kalian over loh, kalian kebanyakan energi. Jadi grounding ya ke alam, keluar ya, jalan kaki nggak pakai sendal, kemudian yoga ya, itu bisa menyeimbangkan energi kalian ya. Jangan kalian malas-malesan ya. Bisa juga mandi guyur badan kalian dari kepala sampai ujung kaki, guyur, niatkan membersihkan energi negatif yang ada pada tubuh ya. Ketika kalian terkoneksi dengan air, itu ambil energi positif dari air ya. 3 kali tarik nafas ya, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Kemudian kalian setelah mandi ucapkan terima kasih kepada air. Terima kasih air ya, selalu ucapkan terima kasih. Kalian buang air besar, bilang terima kasih ya. Buang air kecil, terima kasih. Habis makan, terima kasih kepada makanan, terima kasih kepada air yang kamu minum. Usahakan kalian selalu terkoneksi dengan alam semesta ini ya. Ketika kalian sudah nyatu dengan diri ya, ketika kalian sudah bersatu dengan energi alam semesta ya, dengan Tuhan, kalian gak akan bisa menyakitin apapun dan gak akan, sorry guys, putus ya, kalian gak akan bisa menyakitin siapapun dan menyakiti apapun, semut, bahkan rumput pun kalian gak akan berani menyabutnya ya, pohon pun kalian gak akan bisa berani merusaknya, oke? Bahkan semut pun kalian gak akan berani menyakitinya. Bahkan pun kalian dihina, kalian dicaci, kalian gak akan berani untuk membalasnya. Itu seseorang yang sudah menemukan dirinya sejati. Itu seseorang yang sudah menyatu dengan energinya Tuhan. Jadi cinta kasih Tuhan itu ada pada dirinya. Seperti contohnya nih ya, kita bicara ke, sorry guys ya, ke sana sedikit. Aku lihat ke Pak Prabowo ya. Masya Allah, aku lihat dia spiritualnya bagus banget. Jadi aku lihat dia juga sering meditasi di dalam air ya. Dia bukan orang sembarangan ya. Aku lihat juga, melihat dia dicaci, dihina ya, direndahkan, dia difitnah, dia diam saja. Dan aku lihat dia adalah orang yang terpilih. Dia adalah twin flame ya. Mungkin kalian nggak tahu. Dia adalah dia adalah jiwa yang terpilih. Dia adalah twin flame. Dia bersama Bu Titi. Dia adalah ini sebuah contoh ya, contoh twin flame yang sebenarnya ya. Yang patut kita contoh adalah Pak Prabowo dan Bu Titi. Mereka adalah pasangan twin flame yang dipisahkan oleh semesta. Agar apa? Agar Pak Prabowo ini bisa fokus ke dalam misi jiwanya ya, yaitu apa? Untuk alam semesta, untuk kebaikan rakyatnya, untuk kebaikan seluruh alam ya. Dan Masya Allah aku lihat ya, spiritual Pak Prabowo sangat luar biasa sekali. Itulah ciri-cirinya orang terpilih ya. Difitnah, dikucilkan, bahkan disakiti mungkin ya, dihina, dicaci, dimaki ya. Itu memang resikonya. Perjalanannya nggak mudah sekali. Dan ciri-cirinya orang terpilih, dia nggak akan bisa mati begitu saja ya. Kayak Pak Prabowo udah sering ditembak ya, udah beberapa kali kena tembak dulu ya ketika dia berjuang, ketika dia berperang. Tetapi dia nggak bisa meninggal ya. Dia nggak meninggal karena apa? Karena misi jiwanya itu belum terselesaikan ya. Inilah misi jiwa dia. Aku merinding loh kemarin waktu perhitungan cepat ya. Aku merinding. Aku melihat ada wajah yang berbeda di Pak Prabowo dan Gibran ya. Mereka adalah titisan leluhur dari kerajaan-kerajaan masa lalu.
kerajaan itu merinding guys, aku bercerita seperti ini aku merinding. Nggak apa-apa ya, kita cerita ya. Kali ini kita cerita mereka ya, waktu itu pas mereka berpidato ya, menyampaikan sambutan-sambutan itu, aku melihat Pak Prabowo dan Gibran itu bukan mereka ya. Aku melihat raja dan seorang kesatria ya. Gibran itu dia seorang pemuda yang cakep banget. Dia memakai itu loh guys, mahkota emas ya. Kemudian rambutnya itu disanggul di atas gitu, yang kayak prajurit zaman dulu itu ya. Sanggul di atas. Dia cakep banget. Kemudian dia pakai di tangannya, di lengannya itu emas juga. Dia membawa keris ya di belakangnya, keris atau apa ya, keris gitu kayaknya. Pak Prabowo juga, dia seorang yang setengah baya ya, aku lihat sudah beruban, dia juga pakai mahkota emas ya. Aku merinding sepanjang mereka itu, aku melihat itu nggak berkedip mataku. Wow, jadi ini jawabannya. Aku rasa ini juga pemilu terakhir ya. Dari sini sepertinya ya, kalau menurut penglihatanku, menurut pemandanganku, menurut visionku, ini adalah pemilu terakhir. Dan untuk kedepannya kita akan kembali seperti zaman dulu ya. Kita nggak akan dipimpin oleh presiden lagi, tetapi raja ya. Karena aku rasa ini adalah mulainya kebangkitan Nusantara ya, Nusantara Jaya. Jadi kita akan hidup seperti zaman dulu ya. Dan juga nggak tahu, aku melihat kemarin ya banyak kabar, semoga nggak bener ini ya dari luar, bahwa akan ada matahari tabrakan ya. Karena waktu aku sempat merenung juga, karena pada beberapa tahun yang lalu juga diramalkan seperti itu, akhirnya nggak terjadi kan. Karena dulu pernah diramalkan 2012 akan kiamat kan, dan nggak terjadi kan, mereka salah. Dan aku harap ini juga mereka salah ya. Tetapi melihat tanda-tandanya yang dari Al-Quran dulu, Al-Quran ya, katanya akan ada dukhan, katanya akan ada mati internet, mati lampu, semuanya kita nggak bisa nggak bisa beraktivitas lagi ya. Aku merenung itu guys, aku cari-cari tahu apakah ini ya, kata berita yang dari luar itu ya, akan ada matahari yang tabrakan atau apa sih, bintang atau matahari sih, kemudian akan mati internet ya, nggak ada komunikasi, nggak ada aktivitas ya. Jadi kita itu akan, ini dia, mungkin ini kita akan kembali seperti zaman dulu ya, kehidupan masa lampau. Jadi kita akan makan dari hasil pertanian, dari hasil bumi ya. Kita lagi nggak pakai kendaraan lagi, kita dulu kendaraannya kuda ya. Dan aku terus ke sana guys, aku terus kembali ke sana, aku cari jawabannya apakah ini ya. Kita banyak-banyak berdoa aja ya. Makanya di tahun 2024 ini aku sering ingetin ya, agar berani untuk mengambil jalan ke kehidupan dunia 5D ya. Jangan berfokus ke kehidupan dunia 3D, karena itu kalian akan semakin chaos ya, kehidupan kalian akan semakin chaos, konflik ya. Maka seseorang yang berani memilih ya, membuat loncatan iman ya, memilih ke dunia 5D, maka hidupnya akan penuh dengan sukacita ya, hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Bagaimana sih Kak caranya 5D itu hidup dengan penuh dengan kesadaran ya, kesadaran paling tinggi, kesadaran ya. Kita sadar bahwa yang kita lakukan ini salah loh, kita harus perbaiki. Bahwa apa yang sudah misalkan ya, kalian berbuat sesuatu
oh enggak, ini enggak boleh, ini dilarang, ini nanti akan membuat karma dalam kehidupanku. Nah, itu termasuk kesadaran ya, naikin vibrasi positif ya. Yang dengan itu tadi yang aku bilang ya, naikin tingkatkan ibadah ya, fokus ke sana sesuai dengan agama kalian ya. Yang Islam mungkin lebih sering lagi puasa ya, lebih sering lagi dekatkan diri kepada Tuhan, meditasi, itu aja, udah nggak usah fokus ke hal yang lain ya. Nggak usah pusing mikirin kehidupan dunia ini ya, nggak usah pusing gimana masa depanku nanti, karirku gimana, pekerjaanku gimana, apakah aku akan hidup bahagia, bla bla bla. Kalian akan pusing, kalian akan chaos ya. Itu yang dinamakan kalian fokus ke dalam 3D ya. Kalian kan chaos, udah mengalir aja hidup itu, mengalir. Syukuri dengan apa yang kamu punya sekarang, syukuri bahwa kalian masih bisa makan, masih bisa bernafas, itu aja. Jangan juga menyesali sesuatu yang udah terjadi, udah maafkan, lepaskan ya. Jangan ada dendam, jangan ada perasaan-perasaan sakit hati, iri ya, dengki, apapun itu ya, kebencian, singkirkan itu dari diri kita. Ya itu tadi, dengan banyak-banyak meditasi, banyak-banyak zikir, kalian akan secara perlahan itu akan terbersihkan sendiri loh ya, dengan sendirinya loh. Ketika kita sering meditasi ya, zikir apapun ya, kalian akan terbersihkan secara otomatis itu, secara sendirinya. Kita akan menjadi jiwa yang berbeda, orang yang berbeda, orang yang mungkin dulunya sering kepancing amarah ya, sering emosi, kalian akan berbeda. Kalian gak akan terpancing lagi dengan amarah ya, kalian gak akan pokoknya kalian akan berbeda deh jika kalian berani melangkah ke dunia 5D ya. Banyak meditasi, itu aja. Itu tadi ya caranya meditasi, kalian bisa praktekkan ya. Banyak kok di YouTube ya cara meditasi, bimbingan meditasi banyak ya. Jadi nggak usah kalian nyari-nyari gimana cara membangkitkan kundalini. No, kundalini itu ketika kalian zikir, ketika kalian meditasi, duduk kalian tegak lurus, itu udah secara otomatis terbangkitkan ya. Kalian dibohongi jika kalian kebangkitan kundalini kalian diminta bayaran segini ya, jasa membangkitkan kundalini, mengaktifkan mata ketiga lah, apalah, itu bohong semuanya ya. Kalian akan secara otomatis jika kalian fokus ya, kalian konsisten dengan meditasi, dengan zikir kalian, maka mata ketiga kalian akan terbuka ya, secara otomatis loh itu. Cakra mahkota kalian akan terbuka, kalian akan menjadi orang yang cerdas, kalian akan menjadi orang yang berbeda ya. Jangan fokus jangan mencari-cari guru di luaran sana, fokus aja ke meditasi kalian seperti itu tadi, hening ya, nikmatin terus, nikmati saja setiap hembusan dan tarikan nafas, itu saja ya. Jangan fokus ke hal yang lain. Meditasi itu akan secara otomatis mengaktifkan kundalini, membersihkan 7 cakra tubuh. Oke, jadi semangat ya, banyak-banyak minum air putih, kalau bisa meditasi di alam terbuka ya. Kalau ada keluhan-keluhan, mungkin diare, mungkin demam, batuk, nggak apa-apa, itu pembersihan, detox ya. Jadi nggak usah diobatin, biarkan saja ya. Banyak-banyak minum air putih saja, meditasi lagi, jangan berhenti. Banyak-banyak makan sayuran, banyak-banyak makan buah-buahan, kurangi ya. Ketika nanti kalian udah sering meditasi, kalian akan dibersihkan loh tubuh kalian. Kalian akan nggak boleh lagi makan daging, nggak boleh lagi makan ayam, nggak boleh lagi makan goreng-gorengan ya. Tubuh kalian, perhatikan sinyal dari tubuh kalian, bisa gatal-gatal ya. Aku dulu ketika makan ayam ya, aku alergi, padahal dulu enggak ya, makan ayam itu aku alergi ya. Itu jadi kita dikasih sinyalnya lewat tubuh kita nggak bisa alergi, kok aku gatal-gatal ya, aku tadi makan apa. Nah, itu harus diperhatikan, kalian habis makan apa tadi ya, berarti itu yang dilarang, jangan dimakan lagi. Oke. Kemudian habis makan daging, aku dulu doyan banget daging kambing ya, sangat doyan. Sekarang nggak bisa lagi. Sehabis makan kambing itu aku seperti orang keracunan ya, seperti orang mabok, kepalaku pusing, perutku mual, kadang muntah ya. Oh, berarti nggak boleh lagi makan kambing. Karena apa? Karena semua yang ada di kambing ya, daging, ayam, itu
penyakit semua. Jadi kita akan dituntun untuk makan makanan kayak sayur-sayuran ya, kita akan difokuskan ke sana, kita akan tuntun ke sana. Makan nasi pun sekarang nggak bisa banyak, aku pusing juga. Jadi aku makan nasi hanya sekali ya, siang aja, kadang sore ya. Pagi itu makan gado-gado sayuran ya, siang makan nasi pun dengan sayur juga. Kadang aku nggak bisa makan daging lagi, tempe, tahu itu. Paling ikan itu cari ikan yang apa ya, yang prosesnya nggak dibunuh guys ya, kayak dipancing. Nah itu kan lele ya, lele itu nggak bisa. Karena apa? Dia membawa energi negatif. Ketika lele itu masih hidup ya, dia ketika bersihkan kan dia diketok tuh kepalanya. Bayangkan lele ketika diketok kepalanya itu, dia mungkin sedih, mungkin marah, mungkin kaget. Nah itu berdampak ke dalam tubuh kita ya. Makanya kita nggak bisa makan ayam disembelih kan. Nah bagaimana perasaan ayam itu ketika disembelih? Nah itu dia, itu yang mengakibatkan orang mungkin sering marah, emosional, apa dari makanan guys ya, dari makanan yang kita makan. Jadi perhatikan itu. Oke, aku terlalu banyak ini ngoceh ya, terlalu banyak ya, udah terlalu banyak aku ngobrol. Oke, semangat ya, jangan merasa sendiri. Kalau aku sih lebih suka dalam keadaan ini, aku lebih suka dalam keadaan sendiri. Ketika kalian sudah bersatu dengan diri, ketika kalian sudah bertemu dengan diri sejati kalian akan lebih suka dalam kondisi seperti ini ya, sendiri ya, lebih bahagia dengan diri sendiri. Kita lebih fokus ke beribadah, kita lebih fokus dengan Tuhan ya, bercinta dengan Tuhan, berkeluh kesah dengan Tuhan ya. Kita akan lebih fokus dalam posisi seperti ini. Itu yang dimaksudkan dalam kartu ini ya. Jadi nikmati kesendirian kalian, gunakan kesendirian kalian untuk bersatu dengan diri kalian ya, dengan Tuhan itu. Oke, semangat ya, jangan merasa sedih, jangan merasa sendiri. Dan nanti kita sambung lagi ya untuk baca pertanyaan lagi. Tadi sudah aku jawab ya, dua pertanyaan. Dan semangat ya, jangan merasa sendiri. Kamu tidak sendiri, kamu bersama Tuhan, kamu bersama alam semesta ada pada dirimu ya. Semangat ya, banyak-banyak meditasi, jaga diri, jaga kesehatan. Jika masih ada yang perlu dipertanyakan, nggak apa-apa kalian tanya di di komen atau WA ya, nanti aku akan cantumkan WA baruku. Dan silakan kalau mau tanya nggak apa-apa, gratis kok, nggak bayar ya, kecuali personal reading harus ada pertukaran energi. Oke guys, jadi silakan yang mau curhat, silakan yang mau bertanya-tanya tentang apapun ya, tentang penyakit mungkin yang kalian derita, insya Allah aku bisa membantu ya untuk penyembuhan penyakit jarak jauh. Ada pertukaran energi, tapi nggak mahal kok, seikhlasnya kalian mau ngasih berapa ya, itu pun jika kalian sudah sembuh ya, jika sudah ada hasilnya, jika kalian sudah sembuh, maka kalian boleh boleh seikhlasnya aja ya, nggak usah aku juga nggak, kamu harus bayar segini agar untuk penyembuhan, no ya. Jadi seikhlasnya aja, karena pertukaran energi itu juga harus ada ya. Jika kalian ingin sembuh, maka kalian harus mengeluarkan sedekah kalian. Oke, anggap aja itu sedekah ya, mungkin ke channel atau kemana ya. Oke, jadi semangat, silakan yang mau curhat, yang mau bertanya-tanya ya, nanti aku akan kasih WA-nya di deskripsi. Oke, jaga diri, jaga kesehatan, semangat ya yang ada dalam posisi ini. Love you guys, dah.